Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di episode ke-10. Ya, episode ke-10 ini lebih menarik ya, lebih menarik karena memang teman-teman biasanya penasaran tentang flash voucher. Ya, flash voucher itu bagaimana menggunakannya dan bagaimana keefektifannya dari masalah flash voucher. Ya, nanti kita coba praktekkan dan kita coba pemaparan alur trafiknya itu dari mana datangnya gitu ya. Ini di episode 10 cara setting flash voucher destroy the enemy ya. Jadi destroyer musuh lah untuk menghancurkan musuh kita. Kompetitor kita nih kita bantai semua gitu dengan flash voucher ya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita praktekkan untuk flash vouchernya ini. Kita langsung, kalau yang di sini sebenarnya sudah di entry nih ya. Kita coba buka aja dulu ya. Kita buka aja dulu. Nah, ini kan sudah di entry semua nih ya. Jadi ini ada yang harian. Flash voucher itu harian. Harian itu dalam satu minggu itu full. Jadi teman-teman bisa ikut hari-hari di mana harinya lebih lebih panjang, lebih banyak ya. Kayak misalkan 1 Desember. Itu lihat teman-teman per 1 Desember ya. Flash voucher 1 Desember. Itu lihat banyak kan ya. Banyak banget tuh karena dipecah-pecah dari setiap jamnya tuh. Dari jam mulai 00, 9, 10, 11, 12, jam 13, jam 14, jam 15, 16, 17, 18, 19 sampai jam 19 gitu ya. Nah, di sini tuh juga ada periode sesinya. Ya, periode sesinya jadi misalkan ini vouchernya itu tampil pada 1 Desember jam 19.00 ya. Ketika jam 19.00 voucher ini bisa diklaim. Nah, maksimal penggunaan voucher tersebut sampai tanggal dari periode sesinya 1 Desember 2023 sampai 7 Desember 2023 ya. Ya, jadi maksimal digunakannya itu 7 hari ya. Kalau misalkan diklaimnya itu dalam hari ini gitu untuk diklaimnya. Nah, ketika kita buka ininya ya, buka rinciannya. Nah, seperti ini. Jadi flash voucher jamnya, terus diskon 90%, ini atau diskon 15.000, ininya 30.000, kuota pemakaiannya bisa dimaksimalin ataupun bisa yang minimal 50, tergantung teman-teman mau pakai yang mana gitu ya. Nah, kita coba praktekkan. Nah, terus di sini ada pertanyaan nih. Misalkan vouchernya itu tampilnya di sebelah mana sih? Ataupun kenapa voucher ini bisa mendatangkan traffic flash voucher itu beda dengan yang kita buat di toko kita sendiri misalkan ya. Nah, karena voucher ini double attack ya, double attack. Jadi double double segalanya sebenarnya ya. Satu, pertama, dia mendatangkan traffic. Kedua, dia bakal bisa sekaligus membawa konversi gitu ya. Karena berbentuknya voucher. Ya, beda kalau misalkan berbentuknya campaign. Ya, kalau campaign bisa jadi tidak mendatangkan konversi karena tidak ada gimmick yang lebih menarik dari voucher gitu ya. Nah, terus tampilnya di mana flash voucher ini? Flash voucher ini tampilnya kalau di dashboard ya, di web store. Nah, seperti ini ada di voucher ini, gratis ongkir dan voucher. Nah, di sini kan ini jalan pintas. Ya, jalan pintas ini ada di halaman utama Shopee dan ada di paling atas ya, di paling atas. Ada di halaman Shopee ya, di page pertama Shopee halaman utama dan di paling atas. Ya, kayak misalkan murah lebay itu di paling atas. Terus gratis ongkir dan voucher itu di paling atas ya. Nah, begitu diklik yang ini oleh pembeli karena mencari gratis ongkir dan voucher, biasanya ibu-ibu nih yang lebih condong untuk mencari voucher. Beda dengan beda dengan anak muda ya. Nah, ketika masuk ke sini, ada di sini namanya flash voucher nih. Flash voucher di sini ya. Nah, flash voucher ini ada kuota terbatas setiap hari jam 00 sampai jam 12. Nah, ini kalau yang normal 3 season ya, 3 season. Karena kalau yang tanggal 1 itu kan seasonnya banyak tuh. Nah, ini yang normal itu 3 season. Jam 00 sampai jam 12. Nah, jam 00 terus jam 12 sampai
season jam 18 nih, ada 3 season berarti ya. Nah, di sini tuh yang tampilnya itu hanya tuh nama tokonya saja tuh. Nama tokonya saja seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman nama tokonya, taruhlah nama toko teman-teman ini, saya kasih contoh ini ya. Apa nih? Kalau yang Zidane Kids Store ini udah menandakan nih ya, udah ketahuan nih dia produknya pasti produk anak gitu ya. Terus di sini juga ada Jin Tanah Abang. Nah, produknya pasti Jin ya, celana Jin. Terus di sini juga ada Rafa Kids Collection. Nah, ini juga ada kidsnya ya, berarti fashion anak nih ya. Ini ketahuan. Terus ini juga ada Kida Kids Junior Fashion, ini fashion anak. Nah, ada yang memang kalau misalkan teman-teman membuat toko atau nama tokonya agak berbeda dengan produknya, nah ini agak kesulitan nih di Flash Voucher. Misalkan ini apa ya? Nah, Go Local Pride. Nah, ini nggak tahu nih produknya apa nih, ya. Go Local Pride. Apa produknya elektronika? Apa produknya fashion kah? Apakah produknya peralatan rumah tangga kah? Peralatan rumah tangganya seperti apa gitu ya. Nah, itu kan jadi susah membedakan kalau misalkan nama tokonya tidak bersangkut pautan dengan produk. Nah, kalau di sini kan nih yang ini terbaik toko handphone. Nah, ini sudah jelas nih, toko handphone berarti ya. Di sini juga Import King. Nah, Import King ini juga agak luas nih. Import Kingnya produknya apa nggak tahu nih, gitu ya. Produknya apakah handphone kah, apakah televisi kah, apakah elektronik yang lain, ini kurang spesifik nama tokonya. Gitu. Jadi nama toko pun penting, teman-teman. Biar tidak sembarangan, teman-teman membuat nama toko harus yang ada sangkut pautannya dengan produk. Nah, ketika ini misalkan teman-teman tampil di sini, otomatis traffic gratisannya pun dapat gitu ya. Misalkan yang Kava Kid, kita lihat tokonya misalkan ya. Nah, ini kan traffic dapat langsung masuk ke toko. Nah, ketika masuk ke toko seperti ini ya, berarti semua produk yang ada di toko ini bisa terlihat, bisa tampil gitu. Ya, tinggal teman-teman pilih nih, misalkan mau produk yang mana gitu. Karena sudah dapat trafficnya ini dari Flash Voucher. Nah, tinggal gunakan vouchernya, tinggal check out. Itu ketika ada yang menarik, otomatis vouchernya sudah didapatkan, sayang nih. Nah, makanya double attack itu karena memang selain dapat traffic, kita juga dapat konversi juga. Langsung mengena sasaran, tepat sasaran. Kalau misalkan Flash Voucher. Nah, ketika Flash Voucher misalkan 15.000, saya kan boncos dong. Profitnya kegerus habis. Nah, dilihat juga nih kebiasaan toko teman-teman itu, biasanya pembeliannya itu berapa pieces gitu ya. Jadi dicek juga. Nah, ini langsung kita praktekkan aja karena di sini sudah terentry semua. Kita praktekkan di toko yang satu lagi. Kita buat yang di sini ya. Nah, ini promo voucher. Masuk ke promo voucher. Nah, ini taruhlah kita mau ngentry yang ini ya, 3 Desember. Nah, itu perlu dicatat teman-teman. Ini perlu dicatat biar tahu teman-teman activity campaign-nya itu apa aja gitu ya. Yang di video-video sebelumnya saya juga pernah share tentang ini, bentar, mana sih ini. Nah, ini ya report. Nah, saya pernah share masalah ini ya, ini juga penting nih. Nah, ini untuk membuat gambaran nih, kita punya flash vouchernya berapa gitu ya. Nah, ini perlu di entry juga di sini teman-teman oleh tim admin teman-teman. Kalau misalkan teman-teman business owner yang memang belum ada
timnya bisa di entry sendiri. Nah, nanti bakal muncul data pivot seperti ini. Nah, tinggal kan punya gambaran nih, di campaign ini tanggal berapa ada flash sale, terus tanggal berapa aja kita mengikuti flash voucher gitu ya. Nah, ketika kita punya gambaran seperti ini, nah otomatis kita sudah tahu nih. Nah, ketika yang diikuti flash voucher di bulan kemarin 20 flash voucher, sedangkan bulan sekarang mau naik, berarti tambahkan jadi 40 flash voucher misalkan. Otomatis itu traffic akan naik dan konversi juga akan naik secara otomatis gitu, tanpa harus memikirkan hal-hal lain. Itu otomatis hukum alamnya seperti itu gitu ya. Nah, makanya jadi growth itu sebenarnya mudah selama teman-teman berpikiran semakin kita trafiknya besar, otomatis konversinya juga akan semakin bertambah. Oke, kita praktekkan ya. Kita praktekkan di sini. Langsung kita praktekkan. Nah, di sini kan tampilnya tanggal 3 Desember ya. Nah, untuk penggunaannya bisa sampai 9 Desember gitu ya. Nah, ini bisa nominal diskon 15.000 langsung misalkan ya, paling minimalnya sampai berapa? 75.000. Nah, kalau misalkan teman-teman 75.000, kalau teman-teman jualan iPhone misalkan ya, atau jualan handphone, bisa lah pakai voucher 75.000. Tapi kalau jualan-jualan yang kayak saya fashion, biasanya terlalu besar kalau 75.000. Nah, makanya saya biasanya pakai yang 15.000. Nah, atau ketika melakukan pengereman ya, pengereman tuh meminimalisir flash voucher yang terbuang misalkan ya. Kalau misalkan nih teman-teman bulan sekarang pakai 1000 kuota, bulan depannya mau diminimalisir jadi misalkan 100 kuota, diminimalisir lagi jadi 50 kuota misalkan ya, seperti itu. Jadi 50 kuotanya tidak melebihi 50 kuota voucher. Nah, terus kalau misalkan teman-teman pakai ini kan minimum pembelanjaannya, minimum pembeliannya itu 10.000 ya, 10.000 sampai 30.000. Nah, kalau misalkan teman-teman nih misalkan gini, harga teman-teman itu paling murahnya itu misalkan 65.000 ya, 65.000 dengan keuntungannya misalkan 25.000. Nah, teman-teman kan ngebuang 15.000 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai minimal pembelanjaannya 30.000 ya, toh minimal produk di teman-teman itu tidak ada harga yang 30.000, tapi adanya yang harga di atas 30.000, yang 65.000 tadi. Jadi buat apa yang pakai minimal pembelian 30.000? Jadi pakai aja minimal pembeliannya yang paling rendah 10.000. Kalau misalkan produk teman-teman ini nggak bisa, sorry. Kalau misalkan produk teman-teman ternyata di bawah 30.000, otomatis maksimal pembeliannya pakai yang maksimal 30.000. Nah, seperti ini ya. Terus di sininya untuk lebih menarik, teman-teman kalau misalkan pakai ini harga diskonnya 15.000, toh nominalnya yang bakal tampil. Tapi untuk lebih menarik, teman-teman bisa dikombinasikan seperti ini. Persentase diskon. Nah, bisa pengereman itu bisa pakai 30%. Bisa kalau misalkan ternyata 30% dari produk teman-teman ternyata harganya 15.000, berarti teman-teman pakai yang 90%. Ya. Kalau misalkan teman-teman produk teman-teman ternyata kalau misalkan kita pakai 30.000, klaimnya itu vouchernya itu tetap aja 15.000 gitu. Ya, bisa teman-teman pakai yang powerfulnya yang 90%, karena percuma kalau pakai yang 30% juga tidak mengurangi voucher yang akan terpakai. Nah, kalau mengurangi voucher yang akan terpakai, teman-teman bisa pakai yang 30%. Nah, ini tergantung persepsi teman-teman terhadap produk teman-teman sendiri. Nah, nanti kan saya share tuh tool calculate buat flash vouchernya. Nah, calculate flash vouchernya seperti ini nih. Ini bukan sih, bentar ya. Bukan ini.
Nah, seperti ini. Nah, kalkulator flash vouchernya seperti ini nih teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman Nah, misalkan teman-teman ini HPP-nya berapa gitu ya. Harga jualnya di Shopee-nya itu berapa? Tinggal dimasukkan aja. Misalkan HPP 20.000. Harga jualnya itu 50.000. Nah, sedangkan ininya kan 30.000 nih. 30.000 ya, minimal pembeliannya 30.000. Nah, voucher yang dipakainya ternyata beli satu pun sudah 50.000. Berarti maksimalnya 15.000. Gak usah pakai 30%. Nah, karena 30% bakal 15.000. Ya, jadi pakai aja yang powerful 90%. Karena ada teringnya nih, maksimalnya yang ini 15.000. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan produknya 29S, produknya 29.000 misalkan ya. Terus di sininya HPP-nya taruhlah 18.000 misalkan ya. Rp20.000, 25 deh. 30%, 20.000 coba. Nah, ini taruh 15.000 lah. 10.000 misalnya. Nah, misalkan ini HPP teman-teman misalkan 10.000 nih ya. Price-nya 20.000. Berarti kan untuk minimal pembelanjaan 30.000 itu harus belinya 2 kan ya. Nggak beli satu, karena beli satu ini dia pembelanjaannya 20.000, berarti nggak akan dapat vouchernya. Karena harus 30.000 teringnya, ininya misalkan jadi dipaksa beli 2 nih, jadi 40.000. Nah, ketika 30%-nya itu 12.000 ya, maksimal 12.000, teman-teman bisa pakai yang 30% ya. Jadi kalau misalkan 90% kan 15.000 tuh maksimalnya ya. Tapi kalau misalkan 30% 12.000, nah bisa teman-teman pakai yang 30% untuk meminimalisir pengeluaran vouchernya. Nah, di sini juga kan ada estimasi maksimal loss vouchernya. Jadi kalau misalkan kuotanya 1.000 itu maksimal proyeksi secara loss vouchernya itu 15 juta gitu. Nah, teman-teman jangan khawatir. Jangan khawatir kalau misalkan masalah kuota ini nih. Kuota ini 1.000 diklaim, misalkan taruhlah 1.000-nya diklaim, otomatis ada visitor dong 1.000 ya. Ada pengunjung yang 1.000 pengunjung. Nah, 1.000 pengunjung itu teman-teman perlu diperhatikan, tidak akan semuanya menggunakan voucher tersebut. Jadi tidak akan semuanya langsung check out gitu ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa ketika 1.000 voucher ini diklaim, terus teman-teman kehilangan loss 15 juta. Tidak ya teman-teman ya. Jadi tapi kelebihannya pixel dari produk teman-teman menempel di akun si calon pembeli teman-teman. Jadi bisa di retargeting tuh. Pakai iklan produk serupa di retargeting. Di retargeting juga pakai chat broadcast. Ya, jadi itu bisa lebih powerful. Menguntungkan nggak buat teman-teman? Pasti menguntungkan. Ya, ketika vouchernya tidak dipakai, tapi pixelnya nempel. Nah, itu kenapa flash voucher itu saya anggap memang lebih dahsyat lah daripada iklan gitu ya. Nah, tapi tergantung juga produk teman-teman, karena flash voucher ini biasanya lebih mengena ke ibu-ibu teman-teman ya. Ya, ke cewek lah ibaratnya ya. Kalau ke cowok tuh biasanya beli barang itu nggak pernah lihat voucher. Jarang lah cowok misalkan lihat vouchernya, ada vouchernya nggak sih. Kalau dia suka beli ya beli aja gitu, tanpa ada voucher pun dia beli kalau dia suka. Kalau tipikal target teman-teman cowok. Kalau target market teman-teman cewek itu dia perhitungan, ada vouchernya nggak. Kalau nggak ada vouchernya saya nggak mau check out bisa seperti itu. Bahkan cari produk yang serupa di toko lain gitu ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pakai flash voucher ternyata target marketnya cowok, terlebih anak muda, nah jangan heran flash voucher teman-teman agak kurang menggigit daripada produk
yang misalkan target market teman-teman itu ibu-ibu ataupun cewek gitu ya. Nah, biasanya cocok ini untuk skincare, hijab, untuk fashion anak, untuk fashion wanita, itu cocok banget ya. Nah, itu kan dari tool tadi bisa kesimulasiin ya teman-teman. Profit teman-teman berapa, terus lossnya bisa berapa gitu ya. Nah, ketika digabungkan dengan rata-rata pembelian di setiap pesanan teman-teman itu ada misalkan rata-ratanya 3 pieces, bisa dilihat di dashboard di performa toko, di dashboard utamanya bisa kelihatan tuh nominalnya ya. Nominalnya misalkan per pesanannya itu 75.000. Nah, sedangkan harga produk teman-teman itu rata-rata 25.000. Berarti kan rata-rata dia 3 pieces per 3 piecesan, atau teman-teman bisa tarik data. Bisa tarik data gitu ya. Tapi diolah lagi pakai pivot ya, ataupun pakai data pilot diolah lagi. Nah, itu bisa ketahuan. Nah, setelah ini sudah dipakai ya, misalkan udah ditentukan, karena misalkan ini saya meskipun 30% dia memakannya maksimal 15.000, jadi saya nggak tanggung-tanggung, langsung aja 90%, biar lebih menarik gitu ya. Tinggal dinominasikan. Nah, setelah itu yang keduanya, nah ini kan live-nya itu pada jam 18 nih. Pada jam 18 tadi di season yang sorry. Nah, di sini ya. Jam 18, jam 12, jam 00 ya. Jam 18, jam 12, jam 00. Nah, ini kan tampil di sini nih. Cek flash voucher di aplikasi Shopee nih. Ya. Terus di sini kita inputin yang keduanya, yang jam 12-nya. Teman-teman nggak usah ragu tentang kuota ya. Tadi saya udah jelaskan. 1.000 ini maksimalnya 30.000, ini 1.000 aja. Karena nggak akan diklaim semua kok. Ya, jangan khawatir. Meskipun misalkan kuota teman-teman dipakai 1.000 nih. Justru ini bakal keuntungan buat kita juga karena pixelnya bakal menempel gitu ya. Jadi marketing harus agak berani ya teman-teman. Jadi jangan sampai takut untuk melakukan sesuatu yang agak, karena teman-teman pasti berpikirnya kan saya jual 1 pieces kurangi 15.000 kan, seperti itu ya berpikirnya ya. Karena tidak berpikir, tidak menganalisa bahwa kalau dirata-ratakan perpesanan teman-teman tuh ternyata ada 3 pieces, ada 4 pieces, bukan hanya 1 pieces gitu. Ya, ini sudah selesai. Nah, ini periode 3 Desember sudah selesai nih vouchernya. Nah, di sini juga ada periode-periode yang 2 Desember, 1 Desember, 30 November. Ini yang harian nih teman-teman. Kalau yang campaign-nya itu seperti ini nih. Campaign-nya seperti ini. 12 business day voucher puncak periode terbatas nih. Coba kita lihat nih ya. Coba kita lihat 12 voucher. Taruhlah kita pakai yang ini. Kita ikuti, kita nominasikan. Nah, misalkan kita nominasikan ya. Nah, presentasinya kan dikunci nih, di lock ya. Di lock 50%, harus 50%. Terus ininya maksimum diskonnya berapa nih? 20.000. Maksimum diskonnya 20.000. Minimal pembelanjaannya 0. Kuota paling minimalnya 400 misalkan. Nah, ini lihat juga teman-teman. Kalau saya pribadi saya nggak berani ya, karena memang tanpa minimum pembelanjaan. Jadi kalau misalkan harga yang tadi di toko ini 28.000, celananya 28.000, berarti kejual 8.000 kan. Meskipun rata-rata 3 itu bakal kebantai habis tuh. Nah, jadi saya nggak berani nih kalau yang ini ya. Kalau teman-teman ternyata kalau misalkan memang price-nya bagus, lebih besar, ataupun misalkan profitnya lebih gede, ya teman-teman harus ikutan nih yang kayak gini nih. Karena kenapa teman-teman? Nah, di sini juga kelihatan nih dari price vouchernya untuk apa. 12 bid day sale, voucher puncak periode terbatas, last night sale 21.00 sampai 24.00 ya.
Berarti di angka kembar nih. Di angka kembar ini trafiknya berarti gila banget nih. Keren banget trafiknya nih. Terus di sini juga lihat ada 12 berita sale voucher puncak periode terbatas TV show jam 19 sampai 21. Flash voucher ini bakal muncul di TV show loh teman-teman ya. Kebayangkan trafiknya ini pasti berkali-kali lipat. Nah cuman hitung-hitung juga ya, kalau saya nggak berani nih, kalau saya sudah hitung-hitungan nggak masuk gitu ya, nggak masuk, di rata-ratain nggak masuk, di ini nggak masuk, jadi saya nggak berani. Karena saya tahu ini trafiknya pasti kencang gitu. Nah, kalau teman-teman ternyata masuk nih ya, sudah dikalkulat pakai calculate price, teman-teman wajib ikutan nih yang kayak gini nih ya. Saya saranin wajib banget ikutan nih. Kalau misalkan dirasa memang teman-teman masuk nih ya harganya. Misalkan gini, harga teman-teman tuh jual baju flanel tuh 135.000 misalkan. Nah, teman-teman tuh sebenarnya modalnya 85.000. Wah, itu kan masih gede tuh, buang 20.000 atau nggak masalah tuh. Waduh, gas aja itu mah ya, gas aja langsung. Jadi jangan ragu-ragu, hajar. Nah, kalau teman-teman yang mengambil profit yang besar ya, mengambil profit yang 35.000, ini gas aja teman-teman ya. Saya saranin gas aja ini, ngambil 35.000 ataupun mengambil 45.000, ini wajib digas nih ya. Tapi hati-hati juga produk-produk teman-teman yang misalkan profitnya ada yang kecil, ada yang 5.000, bisa kebantai gitu ya. Bisa kebantai karena flash voucher itu kan tidak ada batasan produk ya. Jadi produk yang ada di toko bisa diinin, atau teman-teman bisa siasati sebenarnya. Nah, ketika ada teman-teman produk yang mengganjal, yang profitnya 5.000 sedangkan yang lainnya itu profitnya itu 45.000, teman-teman kan bisa masuk ikut ini nih. Tapi ada produk yang 5.000 nih profitnya nih, bahaya nih kalau misalkan di check out udah kebantai abis nih ya, bakal rugi misalkan ya. Nah, teman-teman dinonaktifkan dulu produknya, stoknya dikosongin dulu ya, kalau misalkan mau disiasati. Jadi teman-teman jangan terlalu polos, digas aja nih. Berarti ini kapan tampilnya ini 12-12 ya, 12-12. Nah, sebelum 12-12, poin pertama, ketika produk yang mau dinonaktifkan karena permasalahan profitnya kecil misalnya. Nah, pertama-tama teman-teman jangan pernah mendaftarkan campaign produk tersebut gitu ya, biar tidak di lock ya. Kalau misalkan di lock, nah itu agak susah. Yang kedua, produk teman-teman itu harus tanpa campaign ya, tanpa campaign. Ketiganya teman-teman harus ingat nih. Jadi pada tanggal 11 ya, 11 bulan 12, teman-teman nonaktifkan produk tersebut, stoknya kosongin ya, jadi tidak tercheck out ya gitu ya, ngakalinnya ya. Jadi bisa diakalin semuanya juga bisa gitu ya. Cuman kan kalau misalkan produk teman-teman ratusan nih, atau 100 atau 80 produk atau 560 produk, nah kita juga bingung nih buat nyari produknya yang profitnya yang mana yang nggak masuk gitu ya. Jadi saran saya juga di setiap produk itu teman-teman harus mudah mencari produk tersebut gitu ya. Jadi ada datanya. Teman-teman harus punya data bahwa di toko itu produk apa aja sih yang ada di dalam toko. Jangan sampai teman-teman nggak tahu produk apa aja dan susah mencari produk itu. Nah, kebanyakan itu ketika di atas 100 itu teman-teman kesusahan mencari produk tersebut. Jadi kesusahan mencari produk tersebut itu seperti ini misalkan ya. Misalkan seperti ini. Nah, teman-teman mau cari satu-satu nih, harus satu-satu. Kalau misalkan tidak tahu judul produknya, atau judul produknya tidak pakai kode misalkan. Ini kan ada kode nih LTA 199. Nah, ketika saya mencari produk itu, ketika ada datanya tinggal LTA 199 masuk ke sini. Ada gitu ya. Jadi harus pakai kode ini di belakangnya tuh biar mempermudah pencarian. Meskipun nanti ketika mau daftar campaign sesuatu, campaign apapun, jadi mudah nih mau produk mana yang dikampanyekan gitu ya. Jadi jangan sampai produk teman-teman ada 500 tapi produk teman-teman pun tidak tahu produk apa aja, dan mencari produk tersebut itu agak kesulitan. Teman-teman harus scroll satu-satu gitu ya. Harus dicek satu-satu dulu mana, terus kecil juga nggak kelihatan gitu ya. Terlebih kalau covernya sama semua gitu ya.
Paling sementara itu aja untuk season 10 ya, makin rame ini. Di season berikutnya juga makin rame juga, makin banyak tips dan triknya juga. Yang ini teman-teman habiskan videonya ya, berikutnya juga untuk kedepannya juga habiskan videonya. Jadi banyak insightnya yang saya sisip-sisipin di beberapa fitur gitu ya, trik dan tipsnya untuk mengoptimalkan fitur tersebut, terus jalur masuknya traffic lewat fitur tersebut tuh di mana. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, biar teman-teman itu ketika tahu jalur trafiknya dari mana, kita pun tahu nih mengundang traffic itu seperti apa gitu ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.